ancaman hukuman 20 tahun. Kalau itu terbukti tidak mungkin pulang. Kenapa abang bisa meyakini kalau itu tidak ancaman dan Bukan tidak meyakini, tapi menurut saya lemah. iya, apa yang buat abang? Iya, kan menurut saya kan pengacara Dokter Oki. Bagaimana orang mengancam si korbannya yang telepon terus minta ketemu Nikita? Bagaimana dibilang meres? Kalau duitnya diserahkan masih tawar-menawar dan 5M jadi 4M. Bagaimana cara merasnya? Tapi di sini ada nego-negoan bang, negoan dari 5M jadi 4M. Ya artinya bukan meras dong. Berarti ada pekerjaan harus sepakati angkanya. Kalau angkanya tidak sesuai, ya wajar dong Nikita minta angka 5 kalau memang pekerjaan endorsement tersebut, karena memang Nikita kan memang kelasnya mahal itu loh. Tapi ada kata-kata tua tutup mulut. Itu yang membuat Tutup gimana? mulut siapa? Untuk kalau buat Niki kasih aja tutup mulut kata dokter oke kan gitu kan. Kalau untuk dari kesaksian Dokter Reza bilang ya dia boleh ngomong begitu, faktanya nggak ada kok. Kan Dokter Oki membantah itu, tidak ada dia ngomong tutup mulut, nggak ada. Kalau ada pekerjaan antara kedua belah pihak, ya mereka dua selalu jalankan. Setelah itu saya perlu sampaikan, setelah Dokter Oki menyambungkan dengan Mail, lalu RG bertemu sama Nikita atau lihat Mail tersebut, soal transaksional kan Nikita Dokter Oki, klien saya kan tidak pernah dilibatkan lagi. Lalu apa yang mau ditutup mulut siapa? Nggak ada cerita. karena kan yang awal cerita tuh kata awalnya Dokter Reza kan bilang menghubungi Dokter Oki dan dokter bilang ya udah kalau untuk tutup mulut Niki udah kasih aja gitu. Itulah yang membuat kegaduhannya. Bang, tapi kalaupun nanti dokter walaupun bisa gak sih bang kira-kira Dokter Oki jadikan ibaratnya tersangka kalau nanti setelah pasca ini Dokter Reza merasa senang atau gimana bang dari abang supaya tim kuasa hukum Dokter akan Oki itu hanya mempertemukan kedua teman. boleh jelasin. Sebenarnya RG itu kan lebih berteman duluan dengan Dokter Oki sebelum Nikita. Jadi wajar mempertemukan dua teman, apa pidananya gitu. Kecuali ketika ada transaksional, Dokter Oki minta jatah. Kasih saya dong 5%, 10% dari pertemuan ini. Nah, mungkin turut sertanya pasal 55-nya juga masuk. Tapi ini kan nggak ada. Uang nggak dapat, waktu malah dia yang mempertemukan, dia juga harus diperiksa. Kalau klien saya sangat dirugikan itu. Jadi bang yakini Niki bisa bebas? Kalau keyakinan saya yakin Niki bisa bebas. Berapa persen? Ya kalau persenan lihat aja putusan pengadilan. Kalau sedikit berarti bisa dibilang terkait gugatan manifestasi itu bisa dibilang merendahkan marwah peradilan. Kalau merendahkan sih enggak lah. Namanya orang mengajukan gugatan kan hakim juga tidak boleh menolak gugatan. Wajar loh semua orang mau menggugat. Tapi pertanyaan saya, gugatan itu diterima atau enggak gitu. Yang kedua, gugatan itu sampai proses berjalan dan ada pembuktian yang menyatakan bahwa itu uang prestasi atau bukan. Dan gugatan diterima atau ditolak oleh pengadilan, kan itu saja. Tapi kalau menurut saya tidak usah buang-buang waktu lah. Dalam urusan keperdataan, fokus saja ke urusan Nikita ini untuk bebaskan Nikita. Jangan waktu harus dipisahkan lagi, ya kan, beban PH-nya untuk memikirkan hal-hal yang menurut saya ya sebagai praktisi hukum bahwa itu tidak pada tempatnya. Bisa dibilang itu strategi dari PH Niki Mungkin saja. atau modus baru juga. Karena itu mungkin saya strateginya PH-nya untuk membawa kasus perdata ini untuk pengaruhi kasus pidana. Sebenarnya tidak ada hubungan. Tapi kalau gugat terus gugat lagi cabut lagi, itu kan kayak komedi kayak gitu. Misalnya bilang dari tim Iya, maksud saya kalau seperti itu akhirnya jadi marwah pengadilan, marwah teman-teman PH juga dipertanyakan itu. Namanya orang gugat ya ngapain gugat cabut sekali cabut nggak apa-apa. Kalau berkali-kali gimana ceritanya? Dan terakhir, Niki juga bisa kalau sudah diputus bebas, dia bisa menggugat imaterial berapapun. Kalau bebas murni. Tapi kalau dia tetap dihukum, walaupun sehari, 2 hari, sebulan, 3 bulan, ya namanya juga tidak bisa. Orang bersalah kan. Tidak bisa menggugat. Tidak bisa lagi menggugat apa-apa lagi. Apa yang mau digugat? Memang kau bersalah, apa yang mau digugat? Kecuali Nikita divonis hakim bebas murni, tidak bersalah, melakukan tindak pidana. Oke. Terima kasih.